dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir J setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi itu yang terekam di video ya, video yang panjang yang beredar, kami mendapatkan itu. Masih ingin mengupas tuntas dan akan membuka fakta kebenaran tentang kasus saudara Joshua yang katanya ditembak mati oleh Barada E dalam kasus pelecehan seksual. Tapi Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jenderal. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Ya nggak percaya, masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh, ya? Daripada dia cemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya, mending dia pakai PSK, masih muda cantik, ya kan? Mungkin masih nafsuin gitu loh. Kalau emak-emak apa udah turun mesin juga kan? Ya nggak, apalagi kalau wanita kalau udah beranak 2 atau 3 ya udah turun mesin lah. Mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur gitu loh. Ya bukan, jadi kadang kesal juga gitu loh. Lalu katanya ada masalah perselingkuhan. Saudara J meniduri katanya nih, mohon maaf ya, istri Kadif Propamini selingkuh. Ada kameranya, terlalu banyak gitu loh, statement-statement liar gitu yang Nyai dengar. Tapi sekali lagi Nyai tidak percaya kalau saudara J ini bersalah. Apapun yang diperbuat oleh klien kami, tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Ya, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya. Saya minta maaf kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada saudara almarhum Brigadir Yosua, terlepas apa yang dilakukan, martabat kepada keluarga saya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum, bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya, hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di di Magelang. Mbak Putri, ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri, ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Ini kan kerja-kerja, apakah kemudian masih melakukan? Anaknya diajak ke Brimob, hanya kembali mengatakan kami dilecehkan. Inikah yang punya, menurut saya ini menjijikan, inilah menurut saya menjijikan. Bahkan sekarang Mbak Putri, dia masih mencari celah setelah gagal dengan namanya proyek esek-esek itu, seksual itu, kemudian dengan bermain uang. Ingat Mbak Putri, LPSK kemudian mengatakan bahwa ketika mereka memeriksa Perdi Sambo ke Kadipropam, dia disodorkan 2 amplop warna coklat yang tebal uangnya 1 cm. Bagaimana, apakah mereka ini juga sudah menerima? Itu sebabnya tampak hari ini melaporkan bahwa ada pusaran uang yang barangkali dipakai sekarang setelah proyek namanya pelecehan seksual itu gagal. Dia buat lagi bonus, yaitu dengan pengkondisian. Tetapi sekarang ini saya kira yang kita harus antisipasi,
Apa uang-uang yang sedang beredar? Nah, ini menurut saya motif juga yang harus kita bongkar. Mengejutkan, dugaan Brigadir J perkosa istri Verdi Sambo diperkuat rekaman video call dengan seorang wanita. Secara mengejutkan, mendiang Brigadir J disebut-sebut melakukan dugaan kejahatan berupa tindakan perkosaan pada istri Verdi Sambo yang tak lain sebagai atasannya. Disebutkan jika rekaman video call mendiang Brigadir J dengan seorang wanita memperkuat adanya dugaan tindak kekerasan pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah adanya video call tersebut, kemudian beredar tangkapan layar antara mendiam Brigadir J dengan kekasihnya. Saat itu Brigadir J terlihat menangis lantaran mengaku mendapat ancaman dari skuad lama yang belakangan diketahui Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf sendiri saat ini menjadi satu dari 5 tersangka yang ditetapkan Polri terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Kemudian kabar terbaru adalah adanya pernyataan yang sangat mengejutkan dikeluarkan Komisi Nasional atau Komnas Perempuan. Dari sana kuat dugaan jika dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J dipicu adanya dugaan aksi kekerasan yang dialami istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Dijelaskan Komnas Perempuan, ada dugaan jika Brigadir J diduga melakukan pemerkosaan pada istri Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu juga didukung dari hasil pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang menyebut telah menjadi korban pemerkosaan. Dari hasil pemeriksaan Brigadir J diduga melakukan pemerkosaan terhadap istri Verdi Sambo. Yang disampaikan kepada kami, yang terjadi di Magelang adalah perkosaan, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah dalam program acara TV Berita pada Jumat. Dari pengakuan istri Verdi Sambo, Brigadir J diduga melakukan tindak kekerasan seksual pada 7 Juli 2022 sore hari. Usai dugaan tindak pemerkosaan tersebut, Putri ditemukan ada di depan kamar mandi oleh Susi dan Kuat Ma'ruf. Lebih dari itu, dari hasil pemeriksaan istri Verdi Sambo, dikatakan jika Brigadir J melakukan ancaman, Komnas Perempuan mengatakan Brigadir J mengancam akan menyakiti anak-anak Putri. Ancaman itu akan dilakukan Brigadir J jika istri Verdi Sambo berani menceritakan peristiwa tersebut. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan jika dugaan adanya pelecehan seksual oleh Brigadir J pada istri Verdi Sambo diperkuat dengan pengakuan kekasih korban. Keterangan pacar Brigadir J dinilai Taufan Damanik memperkuat dugaan adanya pelecehan. Taufan Damanik mengatakan, apa yang diceritakan pacar Brigadir J yang sempat viral merekam korban menangis, menyebut adanya ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri. Seperti diketahui, tangkapan layar video call Brigadir J dan kekasihnya sempat viral di media sosial. Saat itu Brigadir J tampak menangis lantaran mengatakan mendapat ancaman pembunuhan dari skuad lama, yakni Kuat Ma'ruf. Ada ancaman sampai dikejar Kuat Ma'ruf. Saat dilakukan rekonstruksi, Brigadir J mendapat ancaman pembunuhan karena diduga melecehkan Putri Chandrawati. Kata Vera, kenapa? Brigadir J menjawab, karena kalau naik ke atas lantai 2, ibu sakit. Kata Taufan menirukan percakapan saksi. Makanya aku diancam mau dibunuh dia. Kata Taufan mengulang percakapan Brigadir J dan pacarnya. Dalam rekonstruksi kata Taufan disebutkan ada adegan Brigadir J dikejar dan diancam Kuat Ma'ruf dengan menggunakan pisau. Jadi justru Vera pun akan memperkuat kesaksiannya itu, ujar Taufan. Dalam temuan itu, Komnas HAM lantas meminta polisi mendalami dugaan pelecehan seksual di Magelang secara ilmiah. Sudah BAP. Komnas HAM mengatakan, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati,
sudah melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Kesaksian dari istri Verdi Sambo tersebut sudah dimasukkan ke dalam berita secara pemeriksaan atau BAP.